Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Baik, perkenalkan nama saya Abdullah Kiki Al-Wajasuri. Saya dari prodi PAI 5D dan reguler. NIM saya 0101 2201 074. Baik, pada kali ini saya akan ingin melaksanakan tugas, yaitu tugas pembuatan video untuk sosiologi pendidikan, yaitu yang bertemakan tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan memiliki makna yang mendalam dan luas, baik dari segi bahasa maupun para ahli. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin educare, yang berarti membimbing atau mengarahkan, dan dalam bahasa Yunani istilah paideia juga menggambarkan proses pembentukan karakter dan moral melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk membimbing individu agar berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Sedangkan menurut kajian Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pendidikan adalah usaha untuk memajukan budi pekerti karakter, pikiran, yaitu intelektualitas dan jasmani anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun secara anggota masyarakat. Beliau menekankan bahwa pendidikan harus mengangkat alam dan masyarakat, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Menekan, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter dan nilai yang membentuk kepribadian individu. Selain itu, kajian Dewantara juga mengemukakan konsep riset sentra pendidikannya itu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Beliau berpendapat bahwa ketika lingkungan ini memiliki peran penting dalam proses pendidikan dengan saling mengisi serta memperkuat satu sama lain. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi formal seperti sekolah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama antara keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berkembang peserta didik secara menurun. Pendidikan juga diartikan oleh John Dewey sebagai suatu proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dengan emosional ke arah alam dan sama manusia. Menurutnya, pendidikan adalah pengalaman yang memungkinkan individu untuk tumbuh dan berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Pendidikan harus bersifat demokratis, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan serta tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa dan menciptakan masyarakat yang beradab, cerdas, dan berdaya saing. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah kesenjangan antara pendidikan di daerah, perkotaan, dan juga pedesaan, serta empirik yang ada dalam pendidikan Indonesia zaman sekarang adalah adanya data empirik yang berketimpang di dalam dunia pendidikan, antara berketimpang dengan contohnya yaitu orang perkotaan dan juga orang Indonesia. Pendidikan Indonesia merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, kesenjangan antara pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan masih sangat jauh, yaitu menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS pada Maret 2003, hanya 27% penduduk pedesaan berusia 15 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan menengah. Sementara di perkotaan, angka ini mencapai 49,16%. Perbedaan signifikan ini mencerminkan ada kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Lebih dari 50% sekolah di daerah pedesaan masih menghadapi masalah kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, akses internet yang layak. Kemudian kondisi ini pun menghambat proses belajar mengajar dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Adapun juga kualitas guru dan distribusinya, kualitas tenaga dan pengajar di daerah pedesaan juga menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan pendidikan antara pendidikan perkotaan dan juga pendidikan pedesaan. Banyak guru di daerah terpencil yang belum memiliki kualifikasi memadai atau pelatihan yang cukup. Survei menunjukkan bahwa sekitar 30% guru di daerah pedesaan tidak memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Dan itu, distribusi guru berkualitas juga belum merata dengan sebagian besar tenaga pengajar terbaik kualifikasi
terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya, siswa-siswa di daerah pedesaan sering kali tidak mendapatkan pengajaran yang optimal. Kemudian ada juga kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di pedesaan juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan, dan banyak daerah keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak untuk berhenti sekolah. Hal ini menyebabkan angka partisipasi pendidikan di daerah pedesaan dan memperburuk kesenjangan antara kota dan desa. Jadi pada intinya adalah di mana zaman sekarang kita bisa melihat bahwa pendidikan di pedesaan dan perkotaan ini sangat jauh berbeda. Di mana di kota sudah dapat tentang ini, di pedesaan itu masih belum sama sekali. Mungkin cukup sekian tugas video sosiologi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.